Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agita Maharani dengan NIM 2007264, Program Studi Pendidikan Tata Boga, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian karya ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Kebiasaan Konsumsi Makanan Junk Food Terhadap Obesitas dan Penyakit Jangka Panjang pada Remaja. Latar belakang dari penelitian ini adalah di era globalisasi, membawa kehidupan manusia ke dalam gerbang modernisasi yang membawa dampak pada perkembangan zaman dan teknologi yang pesat, sehingga mampu menciptakan kondisi yang konsumeristik dan menghasilkan tren atau gaya hidup baru. Perubahan gaya hidup masyarakat inilah yang mendasari perubahan pola makan. Sebagai contoh, gaya hidup masyarakat masa kini senang mengkonsumsi makanan siap saji atau instan yang biasa disebut makanan fast food. Gaya hidup kota yang sebab praktis memungkinkan masyarakat modern sulit untuk menghindari diri dari fast food. Metode penelitian yang saya gunakan adalah survei sekunder dan juga wawancara. Rumusan masalahnya adalah di era modern ini, ternyata remaja lebih menyukai makanan yang modern seperti junk food, bahkan dijadikan sebagai makanan favoritnya. Para ahli mengatakan bahwa terlalu banyak memakan makanan junk food merupakan salah satu faktor yang mengkontribusi terjadinya obesitas pada sebagian remaja. Tujuannya yaitu satu, untuk mengedukasi para remaja agar mengetahui seberapa penting makanan yang sehat. Kedua, untuk mengetahui bahaya makanan junk food bagi kesehatan tubuh dan juga penyakit jangka panjang yang diderita jika mengkonsumsi secara berlebihan. Pembahasan mengenai status gizi. Pemenuhan gizi pada seorang remaja sangatlah penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan pada remaja, karena remaja masih mengalami masa pertumbuhan, sehingga kebutuhan zat gizinya masih sangat diperlukan. Gizi yang diperoleh seorang remaja melalui konsumsi makanan setiap hari berperan besar untuk kehidupan remaja tersebut. Defisiensi maupun kelebihan konsumsi zat gizi akan berpengaruh pada aspek fisik dan kesehatan pada remaja. Hal tersebut sejalan dengan teori Dede pada tahun 2010, yaitu kebutuhan energi dan gizi di usia remaja ditunjukkan untuk deposisi jaringan tubuhnya. Total kebutuhan energi dan zat gizi remaja juga lebih tinggi dibandingkan dengan rentan usia sebelum dan sesudahnya. Apalagi masa remaja merupakan masa transisi penting pertumbuhan dari anak-anak menuju dewasa. Gizi seimbang pada masa tersebut akan sangat menentukan kematangan mereka juga di masa depan. Lalu sejalan juga dengan teori Madya, Zulaiha dan Asih pada tahun 2004, yaitu ketidakseimbangan zat gizi dalam tubuh dapat terjadi jika fast food dijadikan sebagai pola makan setiap hari. Kelebihan kalori, lemak, dan natrium akan terakumulasi di dalam tubuh sehingga dapat menimbulkan beberapa penyakit. Salah satunya adalah obesitas, tekanan darah tinggi, dan diabetes mellitus. Namun, konsumsi pangan tersebut tidak akan merugikan jika disertai dengan menu yang seimbang, frekuensi yang rendah, dan juga disertai dengan 7 aktivitas fisik atau olahraga yang teratur, harus disesuaikan dengan usianya masing-masing. Pembahasan makanan junk food. Fast food atau junk food adalah makanan yang dapat tersedia dalam waktu cepat dan siap saji. Makanan ini sangat diminati oleh masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan remaja, karena penyajiannya sangat cepat, harganya terjangkau, dan juga dapat mengefisiensikan waktu. Cara pengolahan makanan ini adalah dengan pemasakan terlebih dahulu, yaitu pemasakan awal dengan suhu yang sangat tinggi dan dalam waktu yang cukup lama, sehingga mineral dan vitamin yang terkandung di dalamnya akan hilang karena proses pemasakan yang sangat panas tersebut. Kandungan yang terdapat dalam makanan junk food dan bahayanya. Yang pertama, terdapat lemak. Lemak
Lemak jenuh bisa menjadi biang kegemukan dan mengakibatkan kadar kolesterol dalam darah meningkat sehingga dapat mengakibatkan obesitas. Lalu zat aditif sintetis yang biasa kita kenal sebagai MSG dapat menyebabkan gangguan fungsi otak, stroke dan juga penyakit Alzheimer. Yang ketiga, makanan junk food kandungannya tinggi akan gula yang dapat mengakibatkan kerusakan pada gigi, meningkatkan kadar lemak dalam darah yang dapat menyebabkan obesitas dan berhubungan dengan diabetes, dan juga dapat mengakibatkan penyakit jantung. Lalu, kadar garam juga yang sangat tinggi di dalam makanan junk food. Kandungan garam pada junk food biasanya relatif tinggi. Jika dikonsumsi secara berlebihan, akan menyebabkan tekanan darah tinggi dan juga pusing. Hal tersebut sejalan dengan teori Devi pada tahun 2012, yaitu makanan fast food memiliki daya pikat terjangkau, cepat, dalam penyajian praktis, serta umumnya memenuhi selera. Namun, fast food merupakan makanan tinggi kalori, lemak, gula, sodium, dan rendah serat, vitamin A, asam askorbat, kalsium, dan folat. Kandungan gizi yang tidak seimbang ini apabila dikonsumsi berlebihan akan menimbulkan masalah gizi dan merupakan faktor resiko berat lebih atau obesitas serta penyakit degeneratif seperti diabetes atau kencing manis, hipertensi atau tekanan darah tinggi, jantung, penyakit kantong empedu, beberapa jenis kanker, gangguan fungsi pernapasan, dan berbagai gangguan kulit lainnya. Lalu sejalan juga dengan teori Maddia pada tahun 2004 dalam Bonita 2016, yaitu kalori suatu makanan fast food mengandung 40-60% lemak jenuh. Fried chicken yang umumnya digoreng dengan kulit mengandung kolesterol cukup tinggi. Makanan yang digoreng dalam minyak, lalu ditambah daging dan telur, mengandung kolesterol yang sangat tinggi, sehingga dapat menyebabkan penumpukan lemak dan kolesterol pada tubuh. Tetapi jika dikonsumsi secara berlebihan, akan mengakibatkan penyumbatan pembuluh darah. Makanan penetralisir junk food ada 3, yaitu air mineral, pisang, dan semangka. 3 makanan tersebut mengandung banyak mineral, karena ketika kita mengkonsumsi makanan junk food, tubuh akan terdehidrasi karena di dalam makanan junk food sedikit akan mineral. Lalu, untuk penetralisirnya adalah 3 makanan tersebut karena makanan tersebut mengandung banyak mineral sehingga tubuh dapat terhidrasi kembali. Teori tersebut sejalan dengan Dr. Yada pada tahun 2021. Beliau mengatakan salah satunya itu adalah air mineral agar tubuh lebih terhidrasi. Lalu pisang yang mengandung kalium tinggi yang dapat menyeimbangkan cairan elektrolit tubuh dan juga buah semangka karena mengandung banyak air. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.